Oke, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba lakukan sharing session terkait dengan bimbingan proposal. Kenapa ini saya lakukan? Ini adalah untuk membantu mahasiswa bimbingan saya pada khususnya dan mungkin juga mahasiswa yang lain yang ingin menyamakan persepsi terkait dengan riset di tatanan skripsi ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba mereview satu proposal yang metodenya adalah metode kuantitatif ya, metode kuantitatif. Ini salah satu bimbingan, tapi di sini bukan tujuannya untuk menyalahkan, tapi hanya sekedar berbagi, kita review sama-sama, kita lihat prosedur metode kuantitatif itu seperti apa gitu kan. Oke, langsung saja. Ini em, kita lihat ya. Kita lihat di sini ada judul. Sering saya katakan, judul dalam penelitian kuantitatif itu adalah sangat-sangat penting. Judul ini lahir dari proses membangun suatu model atau kerangka berpikir. Makanya dalam penelitian kuantitatif itu, model atau kerangka berpikir yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lainnya itu harus clear. Kapan dikatakan clear? Jika itu ada kaidahnya ya. Yang pertama, model kerangka berpikir atau model penelitian yang kita bangun tadi itu dari variabel X ke Y itu harus ada teori yang mendukung. Jadi dipastikan harus ada teori yang mendukung. Kalau teori tidak ada, maka model yang kita bangun itu tidak layak untuk diteliti. Sehingga apa? Judulnya juga tidak didukung oleh suatu teori yang kuat. Apa dasar teori yang membangun itu? Itu kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya grand theory. Kalau kita bicara grand theory, itulah teori dasarnya, teori umumnya dalam perspektif umum. Artinya yang dimaksud dengan teori ini adalah untuk membangun hubungan dari X terhadap Y. Tapi tidak secara tegas dikatakan bahwa X1-nya secara teori berpengaruh terhadap Y, X2-nya secara teori berpengaruh terhadap Y, atau yang lain-lain. Tapi kita melihat grand teori itulah dari variabel Y. Sehingga dalam penelitian kuantitatif, kalau ditanya fokus penelitiannya apa, maka beradanya adalah pada variabel Y. Y itulah menjadi fokus penelitian. X itu apa? X-nya adalah faktor-faktor yang memengaruhi. Maka penelitian kuantitatif itu udah jelas guideline-nya, udah jelas aturan mainnya kan. Oke, eh, teori itu harus dibangun oleh, sorry, variabel model penelitian itu harus dibangun dari teori yang mendukung. Teori itu tadi ada grand teori, teori umum. Misalnya kalau kita bicara eh, konsep terkaitkan dengan kajian ini ya. Nah, di sini ada kinerja ya. Kata kuncinya lah kinerja usaha. Maka kita harus memahami kinerja usaha ini apa maksudnya. Apa teori yang mendukung kalau kita bicara kinerja usaha kan? Itu gimana cara mencarinya? Ya, kita harus baca banyak artikel. Penelitian kuantitatif itu wajib banyak membaca artikel. Harus sekali kita cari artikel-artikel yang fokusnya sama, Y-nya sama. Sehingga kita meyakini ini ada teorinya. Silakan dilihat dalam artikel yang bagus, pasti ada dia grand teori ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah dapat grand teori, maka yang kedua adalah kita cari artikel yang relevan tadi. Secara umum bisa kita tanya begini, silakan aja buka di Google Scholar atau dimanapun, tinggal diketik faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha.
Karena kata kuncinya adalah kinerja usaha. Nanti akan di Google akan muncul X-nya. Ternyata kinerja usaha ini dipengaruhi oleh ini, itu, dan seterusnya kan. Itu secara umum. Secara khusus tentu harus ada artikel yang bagus yang mendukung model yang kita bangun ini. Ya, kalau di sini kan secara kasat mata X-nya satu, pengaruh pengelolaan keuangan. X-nya adalah pengelolaan keuangan, Y-nya kinerja usaha. Itu hubungannya hanya satu, satu apa namanya kan, satu parsial aja. Regresinya hanya linear, tidak berganda kan. Kalau berganda dia lebih daripada satu kan. Oke, judulnya juga harus dikoreksi. Memang ada. Dalam penelitian artikel, judulnya boleh begini, tapi dalam penelitian riset, kayak skripsi dan seterusnya, itu harus tegas. Gak ada perspektif usaha kecil. Yang ada ini adalah objek. Oke, nanti akan kita jelaskan bagaimana membangun suatu judul sesuai dengan kaedah kuantitatif kan. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu seperti yang saya sampaikan tadi, membangun model itu yang penting. Oke, membangun model itu kalau di sini istilahnya lah kerangka berpikir. Jadi kita cari kerangka berpikir. Nah, ini kerangka yang dipikir. Ini kan beda dengan judul gitu ya. Di sini X-nya dua. Pengelolaan keuangan syariah, efisiensi keuangan, kinerja, usaha mikro. Ini aja udah nggak konsisten dengan judul kan. Dan ini pun ada kaedahnya. Nggak bisa kita main tumpukan di sini. Apakah ada dasar teorinya? Apakah ada artikel sebelumnya yang mengkaji bahwa benar nih pengelolaan keuangan syariah ini akan memengaruhi kinerja usaha. Bahwa benar nih efisiensi keuangan akan mempengaruhi usaha ini, kinerja usaha. Ada lagi kaedahnya. Apa kaedahnya? Sebelum kita merumuskan ini, kita juga harus pastikan setiap variabel ini bisa didefinisikan secara teori kan. Maka langkah yang pertama, kalau ini sudah kita bangun model, maka yang kedua kita lihat operasional variabel. Nah, ini operasional variabel. Ini juga kurang lengkap. Operational variable, ini judulnya adalah operasional variable. Jangan definisi. Isinya apa? Isinya yang pertama adalah variable, Y-nya apa, X-nya apa. Yang kedua, itu definisinya apa. Kalau ini kan nggak ada definisi. Harus ada. Ini lari lagi ke pengelolaan keuangan. Ini aja udah nggak konsisten. Kuantitatif itu mazhabnya adalah konsisten. Tadi digunakan X-nya dua, maka variabelnya dua. Ya, ya. Ini juga harus banyak belajar lagi. Kalau metode A ini dua nih. Kita harus mendefinisikan pengelolaan keuangan syariah itu apa artinya. Ini variabelnya satu ini, dua dan tiga. Jadi pengelolaan keuangan syariah itu merupakan pengelolaan keuangan syariah adalah itu ada definisi. Efisiensi keuangan adalah kinerja usaha mikro adalah gitu kan. Harus ada definisi secara teoritis. Kapan dia dikatakan punya definisi? Kalau ada ahli yang mengatakan itu, ahli itu siapa ya? Dari buku, dari undang-undang, pokoknya yang berhak untuk mendefinisikan variabel. Pak, boleh nggak diambil dari artikel? Nggak boleh, karena artikel itu bukan menciptakan suatu teori, tetapi hanya melakukan penelitian dan penelitiannya dipublish dalam bentuk artikel kan di jurnal. Jadi ini wajib dari buku atau regulasi. Oke? Dan itu tertuang dengan yang saya sampaikan tadi. Ada dalam ini, operasional variable. Ada variable, ada definisi, ada indikator, ada pengukuran. Oke, jadi definisi harus ada sumber ahli atau buku. Indikator juga begitu. Sebaiknya memang tingkatan indikator itu dari buku. Kalau ada, artinya tadi mengangkat apa ini? Mengangkat, tampilkan contoh satu ya.
Mana yang tadi? Oke, anak ini. Pengelolaan keuangan syariah. Maka ada eh, buku, kalau ada ya, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan syariah ini indikatornya bla 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 kan. Tapi kalau tidak ada, maka indikator boleh mengambil dari artikel. Cuma pastikan artikel itu minimal Sinta 3. Jangan diambil Sinta 4, 5, 6, apalagi UJS. Kalau bisa Sinta 2. Kalau bisa internasional yang terindeks, bereputasi ya. Tapi kalau Anda ngambil artikelnya dari mana? Artikel OJS. OJS-nya dari mana? Dari ini, dari itu. Artinya adalah akan terjadi penyesatan. Kita kalau merujuk itu adalah sesuatu yang paling tidak baik. Kalau bisa yang terbaik. Cinta dua udah baik? Ya belum. Cinta dua tuh banyak juga karakternya. Ada yang bagus, ya maaf, ada juga yang kurang bagus gitu kan. Tapi tetap lebih baik. Kenapa? Dia telah melalui suatu proses review oleh reviewer. Jadi ada indikator yang kita ambil dari artikel. Kalau buku boleh, sangat baik kalau buku kalau ada. Cuma khawatirnya nanti kalau nggak ada buku gimana Pak? Jadi bingung. Maka boleh diambil dari artikel. Artikel tentu artikel yang bagus. Dan ini berlaku juga untuk semuanya, semua variabel ada 3. Nah, kalau itu udah selesai, kita asumsikan ya, kita asumsikan ada bahwa kinerja usaha ini juga harus konsisten. Jadi kalau Anda menyatakan kinerja usaha, maka X-nya, Y-nya harus kinerja usaha. Oke? Y-nya harus kinerja usaha, kan? X-nya ada 2, sesuai dengan kerangka berpikir. Ada pengelolaan keuangan syariah. Oke, pengelolaan keuangan syariah. Seperti apa pengelolaan keuangan syariah? X2-nya efisiensi keuangan. Terus yang paling penting adalah mencari artikel relevan yang mendukung bahwa pengelolaan syariah ini dan efisiensi keuangan betul memengaruhi. Kapan dia dikatakan relevan? Kalau Y-nya sama. Ya, ada nggak penelitian relevan ini kan? Y-nya sama. Itu wajib. Kalau Y-nya tidak sama, maka dia tidak dianggap tidak relevan. Kalau X-nya boleh salah satu. Ada nggak penelitian relevan ya? Studi relevan. Mana studi relevannya? Studi relevan itu dibikin dalam bentuk tabel. Ada beberapa peneliti sebelumnya, wajib itu artikel, tidak boleh skripsi, yang telah meneliti hal yang sama. Y-nya sama, X-nya boleh semuanya sama, atau minimal satu yang sama. Oke, ini nggak ada ya, harus cari kayak gitu ya. Ada cuma beberapa satu ini, pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja. Nah ini punyanya kamu ini, bukannya. Yang relevan artinya ya, yang sebelumnya, penelitian sebelumnya siapa yang pernah meneliti yang sudah dipublikasikan di jurnal. Itu dibuat dalam tabel. Silakan dilihat contoh yang lain kan. Oke, itu pemahaman dasar kan. Nah, pemahaman dasar itu akan melahirkan judul. Judul itu kan gampang. Kerangka berpikir itu, model penelitian itu otomatis sudah menjadi judul. Tinggal terjemahkan dalam kalimat. Kalau kerangka berpikir dalam panah. Jadi apa judulnya? Pengaruh pengelolaan keuangan syariah dan efisiensi usaha terhadap kinerja UMKM pada ya terhadap kinerja usaha pada UMKM di Jambi. Oke, artinya apa? Objeknya adalah di Jambi. Objeknya di Jambi gitu kan. Dan harus objeknya itu ada rasa syariah. Karena nggak mungkin kita mengambil variabel pengelolaan keuangan syariah, tetapi objeknya tidak ada indikasi atau ciri khas syariah, atau dia tidak melakukan pengelolaan keuangan secara syariah. Jadi harus dipastikan juga, ada nggak UMKM yang mengelola keuangan secara syariah?
Kalau ada, bisa itu jadikan sebagai objek. Jadi judulnya berubah ya. Pengaruh pengelolaan keuangan syariah dan efisiensi usaha terhadap kinerja usaha pada UMKM di Kota Jambi. Kalau Jambi ini luas, Jambi apa gitu kan? Apakah provinsi atau kota gitu kan? Oke, di situ ya. Yang lainnya nggak akan saya berat tengok. Saya ambil judul untuk kita jadi studi kasus. Nah, itu yang harus betul-betul dipahami kepada rekan-rekan yang memutuskan untuk mengambil variabel atau metode penelitian kuantitatif. Oke, selanjutnya kita akan coba kaji bagaimana kaedah dalam membuat proposal pada riset kuantitatif. Eh, di sini, di sini kita akan bahas kaedah-kaedah yang umum ya. Kayak tadi udah dapat judulnya, pengaruh ya. Yang lain menyesuaikan ya. Nah ini nggak bisa, ntar. Yang lain nanti menyesuaikan kepada kondisinya. Kondisi jalan ya. Pengaruh pengelolaan keuangan syariah ya. Pengelolaan keuangan syariah dan efisiensi usaha terhadap kinerja usaha pada UMKM. Bayangin aja ya, UMKM di Provinsi oke, di Kota Jambi ya, di Kota Jambi. Oke, nah ini kan udah kita urai tadi kan, ada variabel Y, itulah kinerja usaha, ada variabel X, ada dua ya, pengelolaan keuangan syariah dan efisiensi, 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 efisiensi usaha. Oke, langkah berikutnya buat latar belakang itu tidak bisa kita tanpa ada suatu aturan main kan. Yang pertama kita harus bisa mencari identifikasi masalah. Kita abaikan ya bahwa judul ini sudah didukung oleh suatu teori. Ini pastikan ya sebelumnya pastikan semua ya, semua yang lain juga judul sudah sesuai kaidah. Bicara judul sebetulnya bicaranya adalah model penelitian atau kerangka berpikir yang kita bangun. Kalau ini salah ya nggak bisa kita lanjutkan gitu kan. Kuantitatif syaratnya wajib ini kan, kerangka berpikir atau model penelitian. Nah, kita ulang lagi. Apa kaidahnya? Yang pertama, ada teori yang mendukung. X ke Y. Ada grand teori, yang tadi yang kita bahas. Ada artikel yang bagus, artikel relevan, yang menyatakan hal yang sama ya. Yang kedua, bisa didefinisikan. Variabel ya. Variabel bisa didefinisikan. Oke, yang ketiga, ada indikator variabel kan. Variabel memiliki indikator. Ini saya tegaskan kembali ya bahwa untuk definisi wajib dari buku atau undang-undang. Ini buku boleh, buku atau
artikel yang baik. Jadi artikel yang baik itu adalah minimal ya Sinta 3 lah, minimal ya. Kalau di bawah itu tidak boleh. Kenapa? Diragukan tanggung jawab ilmiahnya. Oke, kalau ini udah terpenuhi, maka langkah berikutnya dalam buat proposal itu gampang, asal Anda itu paham tatanan atau kaedahnya kan. Dalam proposal itu ruhnya adalah identifikasi masalah atau ada masalah. Pak, nanti kalau nggak punya masalah ya nggak mungkin. Hi- Hidup mati aja masalah kan. Apalagi cuman penelitian. Kenapa? Ya nobody's perfect. Tidak semuanya yang teori. Ini kan kita bicara teori. Tidak semua teori ini adalah sesuai dengan kenyataan gitu kan. Maka yang tidak sesuai itulah masalah. Maka perlu kita identifikasi. Dalam kuantitatif, identifikasi masalah dibagi dua. Yang pertama adalah fenomena masalah. Yang pertama itu ya, fenomena masalah terdiri dari cara mencari fenomena masalah itu adalah gap. Ya, gap itu dilihat dari isu umum atau variabel Y. Jadi kalau tahu kaedahnya itu gampang. Isu umum itu adalah kita lihat dari Y-nya. Kalau kita contohkan ini, dia bicara adalah kinerja usaha. Maka kita harus menemukan adanya permasalahan dalam kinerja usaha ini. Bahwa kinerja usahanya tidak baik-baik saja gitu kan. Kinerjanya buruk gitu kan. Nah, tahunya dari mana kita kinerja itu jelek? Biasakan Anda cari. Apakah dari omsetnya, apakah dari labanya, apakah dari market share-nya, ya apapun yang menunjukkan indikator kinerja usaha kan. Maka mencari masalah itu adalah dari variabel Y, lihat isu umumnya. Ambil isu umumnya kan. Ini harus ada data yang terukur. Kalau kita bicara kinerjanya jelek, taunya dari mana, gitu kan? Harus ada data, ya, data penjualan, data laba, atau data apapun kan. Ini dalam kuantitatif minimal adalah 5 tahun. Sehingga kita bisa melihat trennya. Jadi masalah itu adalah kalau udah turun, pasti trennya turun. Berarti masalahnya udah kelihatan. Nah, Pak, gimana kalau misalnya dia naik? Kan bagus. Kita harus pintar mencari, bukan mencari ya. Kita harus bisa benar menelusuri apakah tren yang naik itu sudah sesuai dengan target, misalnya kan. Naik tapi targetnya jelek. Sebagai contoh gini, perbankan syariah itu kan peningkatannya kan luar biasa ya. Dari sisi peningkatan jumlah, omset, dan seterusnya itu meningkat. Namun itu belum bisa dikatakan baik. Belum bisa kita katakan itu tidak bermasalah. Kenapa? Ya karena secara umum dibandingkan dengan bank konvensional itu masih jauh pasarnya. Masih jauh market share-nya kan. Belum sampai 10%. Jadi kalau 90% dikuasai oleh konvensional, bank syariah baru nggak nyampe 10%-nya. Nah itu kan nggak nggak baik gitu kan. Walaupun secara data ada terjadi peningkatan indikator-indikator kinerja perbankan syariah yang naik. Itu sebagai contoh kan. Jadi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan itu adalah cara berpikir Anda itu kan. Jangan kaku dengan apa yang saya jelaskan itu kan. Tapi coba bisa menganalisis kan. Coba berpikir itu sebagai seorang peneliti kan. Berpikir itu sebagai orang yang paham. Karena kita meneliti tentu harus kita lebih paham dari apa yang kita teliti, yang diteliti atau dari siapapun gitu kan. Kita harus menempatkan diri kita seperti itu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung isu umum ini kita lihat indikatornya bersama aja kan. Lihat indikator variabel. Sebetulnya bisa sama, kalau beda boleh ditambahin. Itu masalah yang X, yang pertama kan. Terus isu khusus. Nah, ini beradanya di variabel X. Cara bekerjanya juga seperti itu. Ini kan variabelnya X-nya 2.
pengelolaan keuangan. Apakah pengelolaan keuangan itu baik-baik saja? Itu pertanyaannya. Baik, ya, harusnya tidak. Ya, kalau ada masalah harusnya tidak. Taunya dari mana? Nah, itu jawabannya dari indikator. Apa indikator pengelolaan keuangan yang baik? Bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus seperti ini, harus ada perencanaan, harus ada pengelolaan, apa namanya, pelaksanaan, harus ada pengawasan, ya. Maka tinggal diidentifikasi apakah semua indikator yang ada dalam variabel pengelolaan keuangan syariah itu sudah berjalan atau belum. Ini bisa melalui pengamatan gitu ya. Karena ini penelitiannya kan kuesioner atau wawancara. Tanyain proses pengelolaan keuangan itu udah benar apa belum. Nah, kalau belum, apanya yang belum? Yang belum itulah masalah yang harus kita identify, yang harus kita identifikasikan di awal ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah efisiensi. Nah, ini bisa pakai data ya. Apa dikatakan efisiensi itu seperti apa gitu kan? Apa sudah efisien kan? Ini kan gampang. Kalau belum, taunya dari mana? Ini bisa pakai data. Kita lihat dia katakan efisiensi itu secara teori seperti apa kan? Atau pakai indikator juga boleh. Apa indikator dia dikatakan efisiensi usaha? Itu dengan asumsi udah ada teorinya. Kalau nggak ada teori ya nggak bisa. Harus ubah variabel, harus ganti judul gitu kan. Makanya selalu wanti-wanti di awal dudukkan dulu, pahami dulu, pahami dulu. Masalah seminar proposal itu mah gampang. Asal fondasinya itu benar gitu kan. Kalau fondasinya salah, bakal salah semua kalau di kuantitatif. Terus kalau misalnya ada variabel yang lain lagi gimana ya? Sama, lakukan hal yang sama dengan cara berpikir kuantitatif. Nah, setelah itu tidak hanya cukup dalam kuantitatif, ada namanya riset gap. Ini wajib juga harus ada. Masalah penelitian terdahulu kan, terdahulu yang relevan kan. Kenapa ini penting? Ya sama, penelitian kuantitatif itu kita hanya ngulang-ngulang. Pasti orang sebelumnya sudah pernah meneliti hal yang sama kan. Nah, itu harus kita petakan kembali. Apa hasil mereka kan? Sebetulnya riset gap itu sumbernya, banyak sumbernya, banyak dasarnya kan. Tapi yang paling gampang itu adalah dari apa namanya tadi kan? Hasil penelitian. Bisa kita kondisikan. Misalnya ada 10 penelitian. Kita ambillah beberapa hasil penelitian yang bertentangan kan. Pertentangan itu maksudnya gini, ada penelitian yang menyatakan bahwa X, ya istilahkan X ya, berpengaruh terhadap Y. Banyak nih, ada 3 peneliti ya. X yang kita gunakan X1 tadi berpengaruh pada Y. Namun ada juga yang peneliti menyatakan X tadi tidak berpengaruh. Nah ini kan masalah ini. Kok bisa gitu ya. Kenapa X tidak berpengaruh terhadap Y? Ya itu hasil penelitian mereka, sah-sah saja kan. Ada 2 gitu kan. Misal, atau bisa bisa juga 3. Nah ini yang kita jadikan sebagai alasan dia tidak eh, ada gap risetnya kan. Ada pertentangan riset sebelumnya kan. Artinya apa? Penelitian terdahulu yang terkait dengan X1, X2, X3 itu harus ada. Harus kita jelaskan. Oke, oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami cara berpikirnya. Nanti menyesuaikan kepada judul masing-masing yang lainnya. Itu yang pertama kan. Kalau ini udah dapat dan sudah paham, maka selebihnya sampai hasil penelitian itu udah pejam mata aja. Tapi ini harus klik dulu, ini harus paham dulu gitu kan. Nggak bisa kita melanjutkan kalau ini nggak paham. Itu namanya adalah main nyosor aja. Nggak tentu ujung pangkal gitu kan. Pat singkada kalau kata orang Jambi kan. Kalau udah duduk,
Rule proposal itu hanya berada di bab satu ini atau di latar belakang masalah. Jadi penelitian skripsi itu dan bukan hanya skripsi, tesis dan segala macam, ruhnya hanya di sini. Kalau di kuantitatif, di kuali juga sama ya. Kalau bab 2 apa? Bab 2 kan teori. Teori tinggal kopas ya. Bab 3 apa? Saya juga abaikan. Bab 3 itu hanya metodologi ya. Metode kan juga kopas. Sudah ada standarnya sesuai dengan buku panduan kan. Jadi yang sedikit kita dipaksa berpikir itu adalah di bab satu, latar belakang masalah. Sehingga ini butuh yang namanya, bahasa saya harus dibuat pemetaan. Jangan basing cerita. Jadi yang kita sampaikan itu betul-betul punya kaitan, punya relevansi dengan fokus atau substansi penelitian yang kita buat secara deduktif. Oke, deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Gitu, dari umum ke khusus. Jadi kita harus buat inline. Kalau bahasa umum risetnya lah benang merahnya seperti apa gitu kan. Oke, pemetaan itu gini. Ini secara umum ya. Pertama kita jelaskan gambaran umum, substansi, atau objek. Saya lebih suka objek ya. Penelitian secara umum. Kapan umum bisa nasional. Cukup nasional lah kalau untuk skripsi ya. Apa isinya? Objeknya kan bicara UMKM. Maka sasaran kita bercerita itu, kita gambarkan kondisi UMKM. Apa yang kita gambarkan di sini? Bisa perkembangannya secara nasional kan, terutama perkembangan ya. Bisa kontribusinya terhadap perekonomian, itu kan ekonomi, atau lain-lain. Cukup duanya aja. Tapi ini harus ada sumber, bukan ngarang-ngarang gitu kan. Sumber jelas. Bisa berupa data, bisa berupa statement atau hasil penelitian kan. Hasil penelitian atau statement pejabat itu kan pemangku kepentingan kan. Ini harus diungkapkan. Perkembangan secara nasional UMKM menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sekian sampai setahun sekian kan. Dengan pertumbuhan sekian persen. Ya kata siapa? Sumber datanya mana gitu kan. Terus UMKM itu memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian menurut siapa? Dan lain-lain. Itu untuk mengukur kondisi umum kan. Jangan lari dari substansi. Masyarakat Indonesia memiliki tanah, lahan, segala macam. Ini tidak penting. Gak ada hubungan itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus penelitian. Kita harus jelaskan fokus penelitian. Variabel Y. Oke. Bagaimana caranya? Ya kita harus menyampaikan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian UMKM itu diperlukan adanya suatu kinerja. Kita sambungkan gitu kan. Kinerja usaha gitu kan. Penting kinerja usaha itu untuk mendukung perkembangan UMKM kan. Jelaskan tentang variabelnya. Kalau sini kan kinerja usaha ya. Ini dijelaskan secara definisi ya. Bisa juga sampaikan indikator kan, secara umum kan. Nah, baru lanjut ke variabel X. Jelaskan variabel X-nya. X-nya ya diurutkan X1, X2 kan. Disampaikan bahwa untuk mendukung kinerja usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pengelolaan keuangan usaha gitu kan. Pengelolaan apa tadi? Keuangan syariah. Jadi jelaskan keuangan syariah, pengelolaan keuangan syariah merupakan apa itu kan? Dijelaskan sama ini. Ini rumusnya sama. Terus apalagi faktor lainnya adalah efisiensi usaha kan.
lakukan juga hal yang sama. Kalau ada lagi yang lain, ya jelaskan lagi ya. Ini yang data sekunder ya. Sorry, ini yang data primer pakai kuesioner. Nanti kalau data sekunder ada sedikit perbedaan kan. Perbedaan itu hanya di level 3 ya. Di level 4 ini. Ini jelaskan objek penelitian, tempat penelitian ya. Objek atau tempat penelitian. Ini secara umum aja. Lokasi, produk, marketnya, pasarnya, ya dan lain-lain. Tapi sekilas saja. Kita mau menunjukkan kepada pembaca bahwa kita ini menelitinya di sini loh. Bidang usahanya ini. Seperti ini loh kondisinya. Ini. Secara umum aja. Ini pengantar ya. Satu, dua, tiga, empat hanya pengantar. Ruhnya berada di lima. Apa dia? Masalah penelitian. Tadi kita kan udah melakukan identifikasi masalah. Maka di sini dijelaskan fakta, data tentang masalah ya. Masalah yang telah diidentifikasikan. Oke, kan udah ada di atas, makanya saya dulukan di atas dulu. Itu kan kalau kita udah ada di sini, ya tinggal kita jelasin lagi. Tapi dalam bentuk naratif, data, dan fakta. Bisa wawancara, bisa segala macam kan. Kalau di sini sifatnya adalah penegasan. Jadi kalau di sini isinya hanya satu kalimat. Satu poin, satu kalimat. Tidak bertele-tele gitu kan. Jadi satu kalimat, satu poin, satu kalimat. Jumlahnya terserah, tergantung dari fakta, data yang kita temukan yang menunjukkan itu adanya suatu permasalahan kan. Nah, disinilah kita cerita identifikasi masalah. Kalau sudah selesai ya udah selesai. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul bla 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 bla. Selesai. Nah, ini doang yang kita harus berpikir agak sedikit keras ya. Effortnya harus luar biasa. Saya tidak mau baca kalau Anda itu buatnya asal. Silakan ditonton ini terus. Oke, saya tidak akan mau baca kalau hasil eh, yang Anda buat itu asal. Anda itu adalah mahasiswa ya. Jadi tidak ada istilahnya trial and error kan. Semuanya harus berbasiskan secara ilmiah. Ilmiah secara teoritis dan ilmiah secara metodologi ya. Oke, poin berikutnya apa? Muncul lagi identifikasi masalah. Tinggal salin kan. Kan itu urutannya kan. Berikutnya apa? Batasan masalah. Nah ini sering saya katakan. Batasan masalah itu adalah membatasi ya. Jangan mengulang judul. Apa yang kita batasi? Ya judul yang luas. Bagaimana caranya? Kita lihat judulnya. Apakah membatasi dari tahun? Apakah membatasi dari indikator? Apakah membatasi dari objek? Intinya untuk mempersempit ruang lingkup penelitian. Oke. Rumusan masalah. Ini gawe gampang itu kan. Bagaimana merumuskan masalah? Dasarnya adalah kerangka berpikir kan. Makanya kerangka berpikirnya benar. Kerangka pikirnya kan udah dibuat itu. X1 gitu ya. X2, Y kan. Ya udah. Kerangka berpikirnya kan bisa satu-satu kita tambahin, bisa bersamaan. Maka rumusan masalahnya apa? Apakah ya X1? Apa X1 tadi? Pengelolaan keuangan. Syariah berpengaruh signifikan ya, terhadap apa? Kinerja usaha kan? Pada UMKM ya bla 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 lagi ya. Itu kan? Itu nomor satu. Nomor dua apa? Ada X2-nya. X2-nya adalah efisiensi usaha. Kalau ini benar ya, saya tidak mengatakan ini sudah fix. Anda harus cari teori dan artikel relevannya. Efisiensi usaha. Itu yang nomor dua ya. Kalau mau duanya aja boleh, tapi kalau mau bersama-sama tinggal tambahin. Biasanya bersama-sama ya.
Kalau bersama-sama ya gabungin. Kita gabungin apakah pengelolaan usaha dan ini kita kopin aja. Pengelolaan keuangan syariah dan efisiensi. Karena dua, kalau tiga ya tiga. Dan efisiensi usaha berpengaruh signifikan. Udah, ini rumusan. Tujuan, nah ini kan copy paste. Untuk mengetahui kan, pengaruh, bla 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 kan, terhadap, ya kopas saja rumusan masalah. Apa susahnya gitu kan? Apalagi yang lain, ikutin aja. Teori, bab 2 kan. Bab 2 kan apa istilahnya landasan teori. Sesuaikan buku panduan kan. Saya jarang membahas ini kan. Yang harus ada di sini adalah yang pertama, ada grand teorinya apa? Ini wajib dalam kuanti ya. Grand teori yang digunakan. Apa? Nah setelah itu boleh yang lain-lain kan. Itu wajib. Yang lain-lain adalah teori mendukung gitu kan. Kerangka konseptual atau teori mendukung ya. Sesuaikan dengan buku panduan. Nah, bab 3 apa? Bab 3 metode penelitian. Nah, ini kan copy paste juga nih kan. Sesuaikan aja dengan panduan. Oke. Nah, terus masalahnya di mana gitu ya? Kok susah amat? Ngomongnya mah gampang, Pak. Bikinnya susah. Makanya harus belajar bagaimana biar dia ngomongnya gampang, bikinnya juga gampang kan. Yang selalu saya kampanyekan, bikin proposal ini 2 jam cukup latar belakang. Dengan catatan, Anda udah punya data. Anda udah punya referensi. Tinggal digabung, digodok gitu kan. Gunakan manajemen referensi kan. Gitu ya. Jadi silakan ditonton kembali sampai paham. Kalau tidak paham ditonton sampai 1.000 kali juga nggak apa-apa ya. Catatan, saya tidak akan mau membimbing yang tidak paham. Kalau kurang berkenan, silakan ajukan penggantian pembimbing kan. Jadi simpel aja gitu kan, Pak. Saya mau selesai aja, nggak perlu bagus-bagus amat. Carilah pembimbing yang lain. Kalau saya ya tidak mau lagi gitu kan. Karena di sini ada tanggung jawab etika, morality, etika ilmiah, etika akademik, etika, ya semua etika di sini gitu kan. Karena kami diberikan amanah untuk itu gitu kan. Jadi pertanggungjawabannya hanya bukan sekedar tanda tangan gitu kan. Oke, mungkin itu untuk sharing session pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, tapi insya Allah semuanya harus berkenan. Suka tidak suka ya harus suka gitu kan. Karena itu adalah aturan, kaidah yang umum. Kalau mau diperdebatkan, ya kita perdebatkan secara ilmiah. Pak, bukan begini, Pak. Ayo kita sama-sama. Karena tidak semuanya yang saya sampaikan itu benar 100%. Tergantung dari apa rujukan yang dibaca. Kan kalau ada membaca konsep yang lain, ya silakan kita akan revisi. Saya akan menambah suatu pemahaman riset bahwa ya saya harus banyak belajar dan sampai detik ini saya juga selalu belajar gitu kan. Itu suatu challenge bagi saya. Setiap saya bimbing, saya harus belajar. Ini gimana gitu kan? Akan dijadikan sesuatu yang untuk mengupgrade. Karena udah risiko sebagai dosen ya, ya sampai kiamat ya harus belajar gitu kan. Selagi dia masih dosen. Karena ilmu itu mobilitasnya tinggi gitu kan. Ilmu itu selalu berkembang. Tidak bisa kita stagnan di satu titik kan. Oke, saya tunggu hasil terbaik dari Anda buat. Yang penting berupaya dulu, berproses. Ya artinya tidak harus sama bagus itu enggak. Karena tahapannya kan masih ada seminar proposal. Seminar proposal bukan suatu hal yang ditakuti ya. Tetapi adalah kita melakukan bimbingan bersama kan. Nanti akan dikritisi, akan direview oleh dosen lain. Tapi yang penting, yang sangat penting adalah Anda pahami dan Anda pertahankan. Kita boleh berdebat di seminar proposal, tapi berdebat secara ilmiah, bukan yes yes sure aja gitu kan. Kita harus pertahankan apa yang akan kita teliti berbasiskan kepada teori. Jadi itu ya, tidak asal merubah gitu kan. Nanti tiba-tiba ini harus berubah, ini nggak sesuai, ya pertahankan.
Kan menurut saya yang namanya kuantitatif itu kaedahnya udah sama. Sepanjang sebelumnya sudah ada yang meneliti itu, artinya teorinya sudah ada. Kalau sudah ada teori, masalah ada, tentu ini layak untuk diteliti kan. Apapun hasilnya nanti kan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Selamat berjuang dan berproses. Insya Allah bisa memberikan suatu kebermanfaatan kan. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.